Hadirin sekalian, berikutnya kita saksikan orasi ilmiah guru besar terakhir, yaitu yang berjudul Bersahabat dengan Takdir, kajian living Quran berbasis autoetnografi. Mari kita sambut Profesor Dr. Alimin MAG. Para pujangga merangkai kata, lewat puisi merayu cinta, butalah mata tidak mengapa, selama hati dipenuhi cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua Sekretaris Senat, Rektor dan Warek UIN Jakarta, para pimpinan fakultas di lingkungan UIN Jakarta, para guru besar, para pimpinan fakultas dan segenap hadirin yang berbahagia. Pada umumnya guru besar ditanya tentang gagasannya. Ketika saya menjadi guru besar, responnya kok bisa ya? Ya. Dan saya ditanya tentang prosesnya. Oleh karena itu, izinkanlah saya merangkai keduanya dalam judul pidato Bersahabat dengan Takdir, kajian living Quran berbasis autoetnografi. Bersahabat dengan takdir adalah cerita tentang pengalaman pribadi saya meresepsi Al-Quran untuk mengatasi potensi gangguan psikologis dan kesulitan-kesulitan motorik selama menuju dan menjalani kehidupan difabel, terutama 7 tahun terakhir. Dalam konteks pidato pengukuhan ini secara utuh, cerita ini saya letakkan sebagai data untuk mensimulasikan gagasan saya bahwa autoetnografi dengan pendekatan naratif inquiry layak untuk dijadikan basis kajian akademik, terutama kajian living Quran. Dengan akomodasi ini saya yakin kajian living Quran akan berkembang lebih dinamis dengan hasil yang variatif, implikatif, dan signifikan. Sementara dalam konteks pidato live ini, cerita ini saya akan hadirkan dan saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam hati banyak orang tentang keterbatasan saya dan bagaimana saya mengatasinya sehingga bisa tetap eksis di dunia akademik, berkarya, dan bisa melangkah menuju podium yang terhormat ini. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, pada tahun 2005 saya divonis akan mengalami kebutaan karena retinitis pigmentosa, suatu kelainan pada mata di mana retina mengalami disfungsi secara evolutif sehingga mengakibatkan perburukan penglihatan secara progresif. 10 tahun kemudian, nampaknya prediksi itu segera akan terjadi pada tahun 2015. Penglihatan saya semakin memburuk, saya sudah kehilangan daya untuk membaca, menulis, dan berkarya. Dan pada saat itu sebenarnya seolah saya berkata bahwa harapan untuk menjadi seorang guru besar sudah hilang. Menjalani kehidupan di ambang kebutaan, sedih,
cemas, putus asa, seringkali datang membayang. Untuk itu saya selalu dan bekerja keras untuk menata hati dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang saya yakini bisa menenteramkan. Berzikir, berdoa, berkontemplasi di waktu-waktu tertentu, kemudian terutama di sepertiga malam. Keberangkatan saya umrah pada awal 2016 juga antara lain untuk tujuan itu. Saya ingin sekali melihat Ka'bah, meski dengan pandangan saya yang tersisa, sambil mengucap talbiyah di sekitar Ka'bah, di tempat semestinya. Kutunaikan niat untuk berdoa di tempat mustajab. Ku minta kepada Allah kesembuhan. Seandainya kesembuhan itu baik untuk saya. Dan dengan penuh kepasrahan aku berkeluh kesah dan mengadu kepadanya. Ya Allah, andai kebutaan itu menjadi takdirku, lapangkan dadaku dan jadikanlah ia sebagai jalan anugerahmu, jalan ridho. Renungan demi renungan kulakukan, menuntun saya menemukan banyak alasan untuk tetap bersyukur. Tidak terhitung anugerah yang ia berikan tanpa ku minta. Saya hanya kehilangan penglihatan dari 5 indera yang ia berikan. Itu pun setelah saya melihat tanda-tanda kebesarannya di alam raya ini selama 40-an tahun. Saya mengalami semua ini setelah menjalani internalisasi nilai, terutama nilai-nilai Al-Quran dalam proses pendidikan yang panjang. Saya mengetahui, bahkan sering berceramah tentang musibah, bahwa itu adalah ketetapan Allah terjadi karena izinnya. Dan mereka yang meresponnya dengan keimanan akan selalu mendapatkan petunjuk di hatinya. Dengan takwanya ia akan selalu mendapatkan solusi untuk setiap kesulitannya. Dan dengan kesabarannya Allah akan selalu bersamanya. Dan dengan tawakal Allah akan mengantarnya untuk menggapai harapan dan cita-citanya. Saya tahu lebih banyak difabel yang tidak terhalangi oleh keterbatasan fisiknya untuk berkarya bahkan berprestasi gemilang. Semua inilah yang berpadu dalam hati saya, membentuk satu sikap yang saya sebut dengan bersahabat dengan takdir itu. Dengan sikap itu saya tidak melihat kebutaan ini sebagai musibah yang harus aku ratapi, tetapi ia adalah laksana sahabat yang datang untuk menguji, dengan satu kesulitan sebelum ia menyerahkan banyak kebaikan dan kemudahan. Karenanya tidak kuidentifikasi diri sebagai manusia malang, tapi saya adalah hamba pilihan. Pada tahun 2016, matahari telah pergi meninggalkan aku di alam tanpa sinar. Di depan mataku hanya ada gelap, menutupi semua bentuk dan warna. Kebutaan betul-betul sudah menjadi kenyataan dalam hidupku. Tapi dalam kegelapan itu, bisikan demi bisikan datang dalam sanubariku, mengisi waktu-waktuku yang sepi dengan mendengarkan kalam-kalam ilahi, berusaha menghafalnya ayat demi ayat, halaman demi halaman. Dan tak lupa kami mendiskusikannya dengan teman-teman akademis yang tergabung dalam satu wadah Research and Academic Writing Institute. Kegiatan itulah yang memantik ide dan gagasan dan menarik untuk ditulis dan menumbuhkan kembali asa dan semangatku untuk berkarya.
Dan pada akhirnya Allah memberikan petunjuk untuk melakukan itu. Cara dan media yang sangat unik dan tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Sepotong triplex bekas saya lilit dengan karet. Lalu karet itu menimbulkan garis-garis di atas permukaan kertas. Lalu saya menulis spasi baris demi baris tanpa bertumpuk untuk kemudian ditranskrip menjadi sebuah tulisan, difinalisasi menjadi sebuah artikel. Sangat lama, sangat manual. Tetapi itu kulakukan dengan kesabaran selama bertahun-tahun. Dan demikianlah Allah memberikan petunjuk. Dan demikianlah saya memaknai Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan mengambil maknanya. Dan membentuknya sebagai sikap, perilaku, sehingga menjadi benteng dari gangguan-gangguan psikologis. Bukan hanya itu, ternyata lebih dari itu, Allah menjadikan kebutaan ini sebagai bagian untuk mendapatkan dua anugerah yang istimewa. Saya menjadi seorang hafiz dan meraih guru besarku. Cerita detail tentang pengalaman ini, cerita detail tentang dua pencapaian ini, berikut suka duka yang menyertainya tentu terlalu panjang untuk waktu yang sempit ini. Tapi saya kembali pada konteks akademisnya, bahwa apa yang saya sudah paparkan ini adalah sudah cukup untuk menjadi contoh autoetnografi yang saya maksud layak untuk dijadikan kajian akademik dalam bingkai kajian Living Quran, bahkan dalam kajian akademik secara umum. Dan ini adalah peluang dan sangat realistis, karena saya kira kita semua mempunyai pengalaman-pengalaman terbaik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi. Eksplorasi pengalaman-pengalaman itu dalam format kajian akademik akan mengungkap hal-hal baru yang selama ini menjadi untold story, dan itu akan memberikan inspirasi kepada orang lain, merefleksikan tata nilai kepahlawanan, kedermawanan, perjuangan dan seterusnya. Bahkan itu bisa dijadikan dasar untuk merumuskan rekomendasi, baik dalam konteks kebijakan maupun dalam konteks akademik. Pada akhirnya saya mengatakan bahwa sikap bersahabat dengan takdir sebagai resepsi yang sebagai sikap yang tumbuh dari resepsi Al-Quran yang saya lakukan sudah sangat membantu saya untuk melewati kesulitan-kesulitan selama menuju dan menjalani kehidupan difabel. Dengan sikap itu, kebutaan yang tadinya saya anggap sebagai hambatan, ternyata ia merupakan bagian dari jembatan untuk meraih harapan. Karenanya ia tidak kuanggap sebagai musibah yang harus diratapi, karena sejatinya ia adalah jalan anugerah ilahi yang harus aku syukuri. Semoga menginspirasi. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Ucapan-ucapan terima kasih saya sudah abadikan di dalam buku itu, sehingga saya tidak akan membacakannya lagi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.